warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Ramadhanti Solihin dengan NIM 12421001116. Untuk soal yang pertama, apa yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah? Faktor internalnya yaitu terjadinya perebutan kekuasaan antar keluarga dinasti Abbasiyah yang menyebabkan stabilitas pemerintahannya melemah. Lalu yang kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dikarenakan kekacauan yang terjadi di dinasti Abbasiyah. Lalu yang ketiga, merosotnya ekonomi dikarenakan khalifah dan para pejabat tinggi dinasti Abbasiyah seringkali melakukan korupsi. Lalu faktor eksternal yang pertama, perang salib yang berlangsung dalam beberapa periode banyak menelan korban dan juga menguasai beberapa wilayah Islam. Lalu yang kedua, serangan Mongol pada tahun 1258 di kota Baghdad, ibu kota Abbasiyah, yang berhasil pula membunuh Khalifah Al-Mustasim, yang menjadi tanda bahwa itu adalah berakhirnya dinasti Abbasiyah. Kedua, apa yang kamu pahami tentang perang salib dan kapan terjadinya? Perang salib adalah serangkaian perang suci yang dilakukan pada abad ke-11 sampai ke-13 di mana tentara Kristen Eropa yang berusaha merebut kendali tanah suci atau Yerusalem dari kekuasaan Muslim. Terjadinya perang salib pada tahun 1095 sampai 1291. Yang ketiga, perang apa saja yang terjadi pada dinasti kecil dalam Islam? Yang pertama ada perang antar Abbasiyah dan Seljuk, lalu perang antara Abbasiyah dan Fatimiyah, lalu konflik antara Amr as-Sofari dan Ismail as-Samani. Yang keempat, apa yang kamu ketahui tentang masa 3 kesultanan besar, yaitu Kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Safawi, dan juga Kerajaan Mughal? Yang pertama, Kerajaan Turki Utsmani yang berkuasa pada tahun 1299 sampai 1924 memiliki pengaruh besar terhadap peradaban Islam karena berhasil mengalahkan Mongol dan juga Eropa, yang mencapai juga puncak kejayaannya di bidang militer, ekonomi, dan juga budaya, tapi mengalami kemunduran diakibatkan perang, korupsi, dan juga kejayaan Eropa. Yang kedua, Kerajaan Safawi yang berkuasa pada tahun 1501 sampai 1736 yang berpusat di Persia, Iran, yang mengadopsi Islam Syiah sebagai agama negara. Lalu yang ketiga, Kerajaan Mughal yang berkuasa pada tahun 1526 sampai 1857 yang berpusat di India. Mughal menciptakan pemerintah yang toleran dan menyatukan budaya Hindu dan juga Islam. Namun setelah masa kejayaannya, kesultanan ini melemah akibat kebijakan intoleransi. Lalu yang kelima, jelaskan awal mula peradaban Islam di Nusantara. Peradaban Islam di Nusantara berawal dari kedatangan para pedagang dan juga ulama Islam dari daerah-daerah lain seperti Gujarat, India, Persia, dan juga Arab pada abad ke-7 hingga ke-13. Pengaruh Islam semakin kuat pada abad ke-14 dan ke-15 mengakibatkan munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai dan juga Demak. Lalu juga ada Wali Songo yang menyebarluaskan Islam sehingga Islam semakin kuat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.